Jumpa lagi konco-konco. Beberapa waktu lalu, saya kedatangan ibu hamil dan usia kehamilan 8 bulan, di mana dia datang karena ingin berkonsultasi, di mana seminggu sebelumnya dia diperiksa oleh seorang tenaga kesehatan dan dikatakan bahwa dia hamil 8 bulan dengan bayinya dalam posisi letak sungsang. Ibu ini kemudian diminta untuk mempersiapkan secara mental agar pada saat persalinan dia melahirkan dengan cara operasi sesar. Benarkah demikian? Untuk lebih jelasnya, tonton videonya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, stay tune. Angka kejadian letak sungsang adalah sekitar 3,5% pada kehamilan cukup bulan. Letak sungsang adalah suatu kelainan letak pada kehamilan, terutama kehamilan cukup bulan, yang seringkali meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi, dan juga meningkatkan risiko persalinan secara operasi sesar. Dalam posisi letak normal, bayi dalam rahim dalam posisi memanjang dengan kepala bayi berada di bagian bawah dan bokong bayi berada di bagian atas. Pada letak sungsang, terjadi suatu kondisi di mana bayi dalam posisi memanjang dalam rahim, tetapi di bagian bawah terdapat bokong bayi dan di bagian atas terdapat kepala bayi. Dan bayi akan lahir dengan bokong lahir terlebih dahulu. Saat usia kehamilan masih muda, di mana ukuran bayi masih kecil, rongga rahim masih cukup luas, dengan jaring ketuban masih cukup banyak, maka biasanya bayi juga akan bergerak dengan lebih bebas, seringkali berubah-ubah posisi. Sehingga jika ditemukan letak sungsang pada usia kehamilan di bawah 35-36 minggu, biasanya tidak memiliki banyak arti, dan seringkali bayi masih bisa berubah posisi. Kondisi ini akan berbeda jika bayi ditemukan letak sungsang pada usia kehamilan di atas 35-36 minggu, di mana bayi sudah cukup besar ukurannya, rongga rahim sudah tidak terlalu luas, dan jaring ketuban sudah banyak berkurang. Maka biasanya posisi sungsang ini akan bertahan, akan menetap sampai dengan kelahiran, dan bayi akan lahir dalam posisi letak sungsang. Berdasarkan dengan apa yang ada di bawah atau apa yang teraba di bagian bawah, maka letak sungsang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah letak bokong sempurna atau complete bridge, di mana pada letak sungsang semacam ini biasanya yang teraba di bawah adalah bokong dan kedua kaki. Yang kedua adalah letak bokong murni atau frank bridge. Dalam posisi ini biasanya yang teraba di bagian bawah adalah bokong. Dan yang ketiga adalah letak bokong tidak sempurna atau incomplete bridge, di mana pada letak sungsang semacam ini yang teraba adalah kaki atau lutut. Pada persalinan sungsang lewat vagina, letak bokong sempurna atau complete bridge, atau letak bokong di mana bagian terendahnya adalah bokong dengan kedua kaki, memiliki angka keberhasilan yang paling tinggi dengan komplikasi yang paling kecil, dikarenakan bokong dan kedua kaki memiliki diameter yang hampir sama dengan kepala bayi, sehingga mulut rahim akan membuka dengan lebih sempurna, dan biasanya persalinan juga akan lebih lancar.
Ini sangat berbeda dengan letak bokong tidak sempurna atau incomplete bridge, di mana kaki atau lutut sebagai bagian terendah. Dalam kondisi ini, biasanya kaki akan turun lebih dahulu meskipun pembukaan belum lengkap, sehingga sangat berisiko terjadi kemacetan persalinan. Jika diketemukan letak sungsang pada usia kehamilan di bawah 9 bulan dan tidak diketemukan ada penyebab tertentu yang menyebabkan letak sungsang tersebut, maka hal ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena biasanya pada waktunya bayi akan berubah posisi menjadi letak normal. Ini berbeda jika ditemukan ada penyebab tertentu yang menyebabkan letak sungsang tersebut, maka biasanya posisi ini akan menetap sampai dengan kelahiran. Penyebab letak sungsang bisa berasal dari faktor bayi atau faktor ibu. Faktor bayi sebagai penyebab letak sungsang antara adalah yang pertama, kehamilan kembar. Kehamilan dengan 2 bayi atau lebih dalam satu rahim seringkali menyebabkan bayi-bayi yang ada akan berebut tempat, sehingga sering terjadi salah satu atau semua bayi berada dalam posisi letak sungsang. Yang kedua adalah kondisi kehamilan dengan cairan ketuban yang berlebihan. Cairan ketuban yang berlebihan akan menyebabkan bayi banyak bergerak dengan lebih luasa, lebih lincah. Dengan akibat, meskipun sudah masuk trimester ketiga, maka sering terjadi bayi berada dalam posisi letak sungsang. Yang ketiga adalah kelainan ukuran kepala bayi. Kelainan ukuran kepala bayi akan menyebabkan kepala bayi susah masuk panggul, sehingga bayi berubah posisi, kepalanya di atas menjadi letak sungsang. Kelainan ukuran kepala bayi ini bisa berupa kepala bayi yang lebih besar ukurannya dibanding kepala bayi normal, atau kepala bayi yang lebih kecil ukurannya dibanding ukuran kepala bayi normal. Ukuran kepala bayi yang lebih besar dari ukuran kepala bayi normal misalkan adalah hidrosefalus, di mana terjadi penimbunan cairan otak di kepala bayi, menyebabkan kepala bayi ukurannya lebih besar dari ukuran kepala bayi normal. Dan kondisi ini bisa menyebabkan letak sungsang. Ini berbeda dengan ukuran kepala bayi yang lebih kecil dibanding ukuran kepala bayi normal. Misalkan dalam kondisi mikrosefali. Kondisi mikrosefali akan menyebabkan juga kepala bayi tidak bisa terikat pada panggul ibu. Dengan akibat juga bayi akan berubah posisi menjadi letak sungsang. Faktor ibu sebagai penyebab letak sungsang antaranya adalah yang pertama, plasenta previa. Plasenta yang terletak di segmen bawah rahim atau di bagian bawah rahim seringkali akan menyebabkan ruang rongga untuk kepala bayi akan banyak berkurang. Bayi merasa kurang nyaman dan pada akhirnya bayi akan berubah posisi dengan kepala di atas dan terjadilah letak sungsang. Yang kedua adalah panggul sempit. Kondisi panggul sempit akan menyebabkan kepala bayi tidak bisa masuk panggul. Akibatnya juga bayi akan berubah posisi dengan kepala bayi ada di atas dan terjadilah letak sungsang. Yang ketiga adalah pada ibu yang sudah pernah melahirkan 3 kali atau lebih bayi cukup bulan. Ibu yang sudah pernah melahirkan bayi cukup bulan 3 kali atau lebih seringkali akan menyebabkan dinding rahim menjadi lebih elastis, sehingga susah mengikat kepala bayi tetap di bawah dan berisiko
bayi berputar berubah posisi menjadi kepalanya di atas dan terjadilah letak sungsang. Yang keempat adalah kelainan bentuk rahim. Kelainan bentuk rahim ini bisa terjadi karena kelainan bawaan atau karena adanya tumor-tumor di bagian bawah rahim. Kelainan bentuk rahim ini akan bisa menghalangi kepala bayi untuk masuk ke panggul, dengan akibat bayi akan berputar dengan kepala di atas dan menjadi letak sungsang. Mendiagnosa letak sungsang bisa melalui pemeriksaan rutin kehamilan atau lewat pemeriksaan ultrasonografi. Melalui pemeriksaan rutin kehamilan, melalui anamnesa, akan bisa diketahui bahwa ternyata ibu akan banyak merasakan gerak bayi pada bagian bawah, dikarenakan kaki bayi ada di bagian bawah. Pada palpasi, pada perabaan, akan teraba kepala bayi ada di bagian atas, di bagian fundus rahim. Kemudian pada pemeriksaan denyut jantung bayi, akan ditemukan denyut jantung bayi berada di atas pusat ibu. Dan pada pemeriksaan dalam atau vaginal tuse, akan teraba bokong kaki atau bokong sebagai bagian terendah atau kaki atau lutut. Pada ibu hamil dengan kehamilan yang memasuki trimester ketiga dan kondisi letak sungsang, perlu dilakukan pemeriksaan ultrasonografi. Pemeriksaan USG ini penting untuk memastikan letak sungsang dan juga memastikan adakah penyebab dari letak sungsang tersebut. Dari pemeriksaan USG bisa diketahui adakah kehamilan kembar, bagaimana dengan bentuk kepala bayi, bagaimana dengan cairan ketubannya, bagaimana dengan plasentanya, dan adakah tumor-tumor di jalan lahir. Jika letak sungsang diketahui pada usia kehamilan memasuki trimester ketiga, maka upaya yang bisa dilakukan ibu untuk merubah posisi bayi adalah dengan bersujud minimal 2 kali sehari, pagi sore, sekitar 10 menit, dengan tujuan, dengan harapan bayi akan merubah posisinya menjadi posisi normal. Usaha ini akan efektif jika usia kehamilan di bawah 35 minggu. Cara kedua adalah dengan versi luar, yaitu suatu tindakan dari luar, memutar bokong bayi sehingga kepala bayi menjadi berada di bawah. Namun tindakan ini persyaratannya sangat ketat dan memiliki komplikasi yang tidak ringan, dan sebaiknya dikerjakan di rumah sakit oleh dokter spesialis. Persalinan letak sungsang bisa dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama adalah persalinan lewat bawah, lewat vagina, dan yang kedua adalah persalinan melalui operasi sesar. Persalinan sungsang lewat bawah, lewat vagina, jauh lebih berisiko dibanding persalinan normal letak kepala. Persalinan sungsang lewat bawah lebih berisiko terutama bagi bayi dibanding persalinan sungsang lewat operasi sesar. Persalinan sungsang lewat bawah, terutama jika letaknya adalah letak bokong sempurna atau complete bridge, di mana bokong dan kedua kaki teraba di bagian bawah, memiliki risiko yang lebih ringan, yang paling ringan, dengan komplikasi yang paling kecil dibanding letak sungsang yang lainnya untuk persalinan lewat bawah, lewat vagina. Sedangkan letak sungsang bokong tidak sempurna atau incomplete bridge atau letak kaki memiliki risiko atau komplikasi yang paling besar
dan letak susah yang lainnya untuk persalinan lewat bawah, lewat vagina. Jika panggul ibu normal, tidak ada tumor-tumor jalan lahir, letak plasenta normal, ukuran kepala bayi normal, maka bisa dicoba persalinan sungsang lewat vagina, lewat bawah. Meskipun begitu, ibu sebaiknya mengetahui komplikasi persalinan sungsang lewat vagina atau lewat bawah. Komplikasi persalinan sungsang bisa berupa komplikasi pada ibu maupun komplikasi pada bayi. Komplikasi pada ibu yang sering terjadi pada persalinan sungsang lewat vagina biasanya adalah berupa robekan jalan lahir yang lebih luas dibanding persalinan normal pervaginal. Bisa berupa luka episiotomi yang lebih luas, atau berupa robekan perineum, laserasi vagina, hematom vagina, dan sebagainya. Komplikasi pada bayi yang kemungkinan bisa terjadi antaranya adalah yang pertama, bayi kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen ini bisa terjadi karena tali pusat keluar terlebih dahulu dan tertekan oleh jalan lahir. Dan yang kedua adalah karena terlalu lama dalam melahirkan kepala bayi. Persalinan sungsang lewat vagina, lewat bawah, jauh lebih berisiko untuk terjadinya bayi kekurangan oksigen dibanding persalinan sungsang lewat operasi sesar. Kekurangan oksigen pada bayi bisa menyebabkan kerusakan otak bayi sampai dengan kematian bayi, tergantung berapa lama bayi mengalami kekurangan oksigen. Yang kedua adalah tali pusat yang keluar terlebih dahulu. Tali pusat yang keluar terlebih dahulu, apalagi jika dia tertekan oleh jalan lahir, akan sangat berbahaya, menyebabkan aliran darah ke bayi menjadi berkurang, bahkan berhenti, dan bisa menyebabkan bayi kekurangan oksigen dengan segala akibatnya. Yang ketiga adalah trauma persalinan. Risiko trauma persalinan jauh lebih tinggi pada bayi letak sungsang yang dilahirkan lewat vagina atau lewat bawah dibanding bayi letak sungsang yang dilahirkan lewat operasi. Trauma persalinan ini bisa berupa cedera saraf pada bahu bayi, cedera pada tulang belakang bayi, terutama pada daerah leher, patah pada tulang paha bayi, kadang juga bisa patah pada lengan atas bayi, dan juga trauma pada perut bayi. Komplikasi keempat pada bayi adalah berupa kematian bayi. Dan ini bisa terjadi jika bayi mengalami kekurangan oksigen dalam waktu yang cukup lama. Demikian informasi sederhana yang bisa saya berikan terkait dengan letak sungsang. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.